Halo semua, hari ini kita akan pelajari pelajaran IPA di kelas 8 semester 1. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang konsep gerak. Yang akan kita pelajari yaitu tentang gerak lurus, gaya, hukum Newton. Mengapa mempelajari bab ini penting? Mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami konsep dasar tentang gerak dan aplikasinya dalam kehidupan. Gerak lurus. Pada bab ini kamu akan mempelajari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kamu mempelajari gerak lurus, perhatikan terlebih dahulu gambar berikut. Coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumahmu. Setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumahmu kan? Nah, misalnya jarak dari rumah ke sekolahmu itu adalah 2 km. Maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Perginya 2 km ditambah pulangnya 4 km. Apakah kamu melakukan perpindahan? Tidak, karena kamu kembali lagi ke rumahmu. Berarti perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Mengapa demikian? Karena ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Misalkan anak tersebut berjalan dari titik P, Q, dan R, dia kembali ke titik Q, maka jarak tempuhnya adalah 100 meter ditambah 40 meter menjadi 140 meter. Sedangkan perpindahan anak tersebut adalah kita menghitungnya mulai dia berjalan sampai dia berhenti. Jadi dihitung dari mulai titik P sampai titik Q, yaitu perpindahannya sejauh 60 meter. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak memiliki percepatan atau percepatan sama dengan 0. Gerak lurus beraturan dapat dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan S dibagi T. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah kecepatan mobil yang menempuh jarak 100 km dalam waktu 2 jam. Diketahui S atau jaraknya adalah 100 km. T atau waktu tempuhnya adalah 2 jam. Ditanya kecepatan mobil tersebut. Jawab, P sama dengan S dibagi T sama dengan 100 dibagi 2. Jawabannya adalah 50 km per jam. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh selama 10 menit? Mari kita bahas. Kecepatan mobil adalah 60 km per jam. Jika kita ubah 1 jam itu adalah 60 menit, maka kecepatan mobil adalah 60 km per 60 menit. Jadi sama dengan 1 km per menit. Jadi jarak tempuhnya dalam 10 menit adalah 1 km per menit dikali 10 menit sama dengan 10 km. Gerak lurus berubah beraturan. Saat melakukan perjalanan dari rumahmu ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan berubah-ubah tiap waktu, bukan? Perhatikan gambar 1.6 tersebut. Gambar 1.6 menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat, sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Perhatikan gambar. Percepatan dilambangkan dengan huruf A kecil. Delta T menunjukkan perubahan kecepatan. Delta T menunjukkan perubahan waktu. Sementara VT adalah kecepatan akhir dan VO atau V0
Itu adalah kecepatan awalnya. Untuk mengetahui atau menghitung percepatan suatu kendaraan, baiknya kita perhatikan contoh soal berikut. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti dalam tabel berikut. Berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon? Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1.2, dapat diketahui besar perlambatan mobil sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nilai tersebut diperoleh dari P0-nya adalah 72 km per jam, itu sama dengan 20 meter per sekon. PT-nya itu adalah 0 km per jam atau sama dengan 0 meter per sekon. Sedangkan delta T itu sama dengan 5 sekon. Nah, maka percepatannya atau A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan 20 dikurang 0 sama dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Karena perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon selalu tetap, maka percepatan gerak mobil adalah tetap, sehingga mobil tersebut bergerak lurus berubah beraturan. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik benda oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan konstan, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat atau disebut dengan percepatan gravitasi. Untuk memudahkan dalam perhitungan, percepatan gravitasi bumi dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Sebagai tugas latihan kalian, silakan kerjakan soal berikut. Gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gaya gesekan antara meja dengan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan. Namun pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan magnet batang. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang payung juga merupakan contoh gaya tak sentuh. Lebih lanjut tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda akan dibahas pada pembahasan tentang hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton akan kita pelajari pada video selanjutnya. Sekarang, dapatkah kamu memberikan contoh tentang gaya sentuh lainnya dan gaya tak sentuh lainnya?